kabar? Sehat sekarang? Alhamdulillah baik kok Kak. Kakak gimana kabarnya? Kabar sehat, alhamdulillah gue. Terus sebelum ngobrol jauh nih, Agis nih seorang apa namanya? Yang gue lihat seorang petenis meja. Oke, mainnya tuh tek 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 cepet banget tangannya ya Gis ya. Gue ngeliatnya buset, Iya Kak. sampai pusing sendiri ngeliatnya tek 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 gitu. Kalau nggak cepet nanti bolanya udah keluar. Oh iya. Ya Gis, sekarang sibuk apa Gis? Kan gue lihat-lihat udah pindah nih ke pulau seberang tuh. Sekarang sibuk apa di sana? Terus apa aja kegiatannya Gis di sana Gis sekarang? Sebenarnya sama aja sih Kak, masih latihan juga tiap hari. Cuman di sini tambah sekolah aja. Oke. Terus sekolahnya itu gimana baginya? Waktunya pagi Bagi sekolah waktunya ya. itu gimana pembagiannya? Jadi Agis itu sekolah itu kayak khusus atlet gitu Kak. Jadi Oke. Agis sekolahnya itu cuman masuk 2 kali dalam seminggu. Nah, Terus? jadi selesai. Ya sama aja sih. Jadi pagi sampai siang itu Agis sekolah. Terus baru sorenya latihan sampai selesai. Tapi kalau udah lagi nggak sekolah, itu Agis latihan dari pagi sama sore. Ya. Itu emang di sekolah itu emang khusus atlet semua kah? Atau ada yang nggak atlet? Enggak khusus. Enggak khusus atlet sih Kak, masih ada yang kayak biasa aja. Gue mau nanya tuh, kenapa sih lu kok sukanya tenis meja gitu? Agis kenapa suka tenis meja, kan yang notabene tuh yang aku tahu ya itu jarang ya tenis meja cewek yang aku tahu ya, kan orang awam nih. Terus kenapa milih tenis meja dan bisa suka gitu sama tenis meja tuh kenapa? Jadi waktu dulu tuh sebenarnya nggak tahu dunia tenis meja tuh, Agis juga nggak tahu bat itu apa, bola kecil itu apa, dulu nggak tahu. Dulu tuh Agis sebelum tenis meja itu atlet senam lantai Kak. Oke, senam Waktu lantai. TK. Selama 3 tahun Agis jadi senam lantai itu. Terus habis itu Agis milih berhenti waktu kelas 2 SD. Kenapa? Nah, masih anak-anak sih Kak, jadi mikirannya masih kayak kanak-kanakan lah ya. Iya. Terus habis itu keluarga Agis kan rata-rata atlet semua ya Kak, dari mama, dari kakak pertama, terus ada lagi. Pokoknya kakak-kakak Agis rata-rata adalah olahraga yang disuka sama mereka. Nah, di situ mama bilang, Agis mau apa bebas, tapi mama juga nggak maksa gitu. Terus selama 1 tahun, jadi dari kelas 2 sampai kelas 3 itu Agis nyari Kak, mau apa nih, sampai mama tuh kayak beliin semua kayak peralatan olahraga gitu loh Kak. Kayak ada skateboard, ada bola basket, ada bola voli, pokoknya sampai Agis sukanya yang mana. Dicoba-coba, pas waktu kelas 3 itu ada ekskul tenis meja di SD Agis waktu itu. Terus mama ini kenal lah sama pelatih Agis yang di ekskul itu. Nah, dari situ mama bilang, Agis mau coba nggak? Gitu. Tapi kalau nggak suka, nggak usah dilanjutin, gitu katanya. Terus habis itu, ya udah Agis kan masih kayak kekanak-kanakan, iya mau dicoba, gitu kan. Nah, terus habis itu, besoknya langsung tuh Kak, langsung coba latihan. Waktu itu kan coba ada tuh teknik dasarnya. Nah, di situ Agis kayak, wih bisa nih gitu kan. Masih kayak, wih bisa. Nah, habis itu dicobalah mukul. Batnya kena bola. Agis seneng banget waktu itu. Posisinya seneng banget. Masih kayak kanak-kanak kan kayak, wih bisa gitu kan. Daripada yang lain. Yang lain tuh belum bisa waktu itu. Beberapa bulan tuh ada pertandingan O2SN waktu itu. Nah, waktu itu Agis juara 3. Dari situlah Agis jadi lanjut sampai sekarang. Itu berarti emang berkat dari mama dan kemauan Agis sendiri ya saat memilih ya untuk mau tenis meja ya?
awalnya ya iseng Kak, mama juga nggak maksa. Nah terus kapan pertama kali untuk Agis menentukan kayaknya gue jadi atlet aja dah nih, kayaknya Agis jadi atlet aja itu kapan dan jalurnya tuh gimana bisa jadi atlet Gis gitu? Sebenarnya kalau jadi atlet itu emang pengen dari kecil banget sih Kak, dari TK. Atlet apa teman Tapi belum tahu. waktu itu posisinya belum tahu mau jadi atlet apa. Terus karena kalau ngelihat yang kakak-kakak itu kan megang medali, dapat duit. Nah, itu kayak Agis jadi pengen gitu. Terus gimana? Pertama kalinya jadi atlet tuh melalui jalurnya gimana tuh, Gis? Sebenarnya gimana ya, Kak? Ya bener dari ekskul itu. Terus habis itu dikembangin lah sama pelatih Agis, masuk ke klub. Nah ya, masuk ke klub. Habis itu kata pelatih Agis, nggak bisa terlalu lama di Kalimantan. Ya. Dicobalah keluar Kalimantannya, itu Pulau Jawa sana. Ya. Udah masuk dari situ, masuk ke klub selama 3 tahun. Habis itu Agis pindahlah ke klub Kalimantan lagi gitu. Nah sekarang menetap nih di Kalimantan atau memang ada nanti kepikiran ke Pulau Jawa lagi? Kayaknya enggak deh, Kak. Kayaknya netap di sini. Oh, menetap di sini. Kalimantan. Berarti nanti jadi atlet perwakilan Kalimantan gitu ya? Iya, atlet perwakilan Kaltim, insya Allah. Terus gimana sih secara ngatur waktunya nih kan dengan sekolah dan kehidupan tenis meja. Sedangkan kan di sekolah Agis juga punya kepentingan lain kayak ngerjain PR, harus ngafal pelajaran. Sedangkan juga porsi latihan juga semakin ditambah kan. Misalkan kalau ada turnamen, ada apa tuh, porsi latihan harus tinggi. Itu gimana cara ngebagi waktunya? Kan Agis masuknya cuma seminggu 2 kali nih. Jadi 3. Kan Agis tuh kalau full seminggu tuh sekolahnya 5 hari kan. Dari Senin sampai Jumat. Nah, jadi sisa 3 hari itu ya mau nggak mau Agis harus lihat buku teman gitu. Kayak nyatet lagi, ngehafalin kayak apalagi udah deket-deket semesteran kayak gini, kayak ya udah dipelajarin dikit-dikit malamnya kalau ada waktu. Terus kayak kalau buat latihannya apanya? Ngalir aja sih Kak. Kalau latihannya ngalir aja. Ngalir aja ya? Iya, ngalir. Pernah nggak sih lagi capek banget latihan terus harus sekolah gitu, terus gimana tuh? Pernah. Apa yang ngeluh sih ngeluh. Apa yang Agis lakukan untuk mengantisipasi itu biar nggak bad mood gitu? Di bawah happy aja sih Kak, kayak ya udah jalanin. Maksudnya kan kayak ini loh masa-masanya gitu. Masa-masanya Agis gitu kan, kayak bangkitin diri sendiri aja sih Kak, kayak ya udah Gis, nggak apa-apa gitu. Nanti besok-besok udah nggak gini lagi. Basic training apa sih yang yang seorang petenis meja tuh harus tahu? Cara mukulnya kah? Atau apa gitu untuk basic awalnya untuk menjadi seorang atlet itu apa aja sih menurut Agis? Sebenarnya ya dari pukulan dasar dulu ya Kak, dimatengin gitu. Terus habis itu ada orang kayak gini Kak, teknik itu bagus, tapi non tekniknya jelek. Ada juga yang non tekniknya bagus, tapi tekniknya ya ada juga sebaliknya lah Kak. Ya. Ada yang kayak gitu, kayak mentalnya juga harus dibagusin. Ya. Kan percuma Kak, tekniknya bagus tapi mentalnya nanti jelek di lapangan. Ya. Kan pasti diteriak-teriakin lawan tuh. Benar sih, itu bicara mental berarti ya kalau situ-situnya ya. Iya, bicara mental juga sebenarnya. Pengaruh kah ketika moodnya lagi jelek atau apa? Pengaruh banget Kak, itu pingpong itu sensitif banget. Oh iya? Kayak gimana contohnya? Pernah ngerasain kah? Pernah banget, pasti pernah. Kayak gimana contohnya? Misalkan lagi bad mood atau gimana tapi harus bertanding atau gimana coba? Waktu itu Agis pernah
tanding, terus pikiran Agis tuh lagi kacau Kak, lagi kacau banget. Terus ditambah capek. Kan kalau kita main terus-terus gitu kan Kak. Ya. Lagi capek terus. Pasti kita di lapangan itu kayak pikiran kita tuh terbelah gitu loh Kak. Jadi nggak fokus di meja doang. Nah itu yang buat permainan juga bisa kacau. Oke. Jadi kita harus bisa kayak atur mood kita nih gitu, gimana caranya. Kita yang tahu kayak gitu ya diri kita sendiri. Terus ini guys, kan waktu itu aku pernah nonton tenis meja lah ya. Itu yang waktu pertandingan kamu itu pun pertama kali. Terus aku merhatiin orang-orang, bukan Agis dong ya, semua orang tuh mukul sambil teriak. Itu apa maksudnya? Ini kan awam nih ya, aku ya mukul tapi sambil teriak, itu apa maksudnya? Ada kode-kode tersendiri? Jadi pas kena bola mukul gitu ya Kak? Iya, dia teriak, woi gitu. Itu apa maksudnya, Gis? Pas kena bola mukul baru teriak, apa pas sudah selesai bolanya baru dia teriak? Maksudnya pas poin baru dia teriak? Dua-duanya, yang dia mukul ada yang teriak, sama yang kalau bolanya masuk dapat poin, dia pun teriak. Itu apa maksudnya? Ada kode-kode tertentu kah? Bukan kode sih Kak. Jadi kayak kalau bola yang buat poin itu ya buat yang pertama buat kita lebih yakin. Misalnya kayak lagi tegang terus kita teriak itu jadi lega gitu Kak. Oke. Jadi ngebuat kita tuh relax lagi gitu. Oke. Terus itu yang kedua buat jatuhin mental lawan. Itu fungsinya teriak. Berarti nah, terus masuk dalam strategi. Apa tuh? Iya, itu bisa juga masuk dalam strategi. Ada orang strateginya dia poin tapi dia diem, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang dia poin, dia teriak, ada juga. Tapi lebih banyak yang teriak ya Kak. Iya, aku pun kaget. Ini orang kenapa nih? Ada kode-kode khusus kah? Kan kalau main bola, misalkan dia teriak-teriak apa, itu pasti ada kode-kode khusus strategi mungkin yang kan. Nah kalau di tenis meja kan aku benar-benar awam, jadi nggak tahu nih ngapain ya. Apa dia kode khusus ke pelatih kah atau apa gitu? Jadi penasaran sih terus, sebenarnya. Ya, tadi kakak nanya juga ya pas kena bola teriak. Sebenarnya nggak teriak sih, paling gitu. Atau gimana gitu kan Kak. Ya, ada juga yang mengekspresikan gitu kan. Iya, itu buat kayak kalau kata pelatih Agis di sana itu tuh buat feeling gitu Kak. Jadi kita feeling kena bolanya itu. Pantas ya. Karena hampir semua petenis meja yang aku tonton waktu itu dan setelah itu juga pernah begitu semua, guys. Kebanyakan ya. Jarang yang diam tuh, jarang banget. Jarang banget yang diam. Itu bisa dihitung jari lah Kak kalau yang diam. Terus ini guys, kita maju ke depan terus ada pengalaman seru gak sih yang nggak terlupakan saat bertanding, Agis? Pengalaman yang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang yang nggak terlupakan tuh sampai sekarang masih keinget, ada gak? Banyak kayaknya sih Kak. Salah satunya yang menurut Agis paling wah nih, gila sih gitu. Pengalaman tanding sampai jam 2 atau setengah 2 gitu. Pagi? Belum lagi jalan pulang. Itu bisa-bisa sampai jam 3, jam berapa? Itu kapan? Sampainya subuh. Gimana klub yang di sekarang ini visinya? Bertandingannya untuk lokal saja kah atau memang dia mengikuti liga sekarang atau gimana, Gis? Oh iya, itu nanti tahun depan juga kita persiapan liga, Kak. Di Indonesia kah atau lokal di Pulau Kalimantan atau gimana? Liga Indonesia. Wais, mantap. Banyak sih Kak kita persiapan. Tahun depan mulai. Nanti juga. Ya, tahun ini sih juga lagi tanding-tandingnya. Ini kan Agis nanti bakalan Poprov dulu nih. Poprov di Berau.
ajang nasional kah atau lokal Kalimantan aja? Poprov itu diadakan se-Kalimantan dulu, Kak. Se-Kalimantan, nanti selesai Poprov ada lagi buat nasionalnya. Jadi kita semua daerah dipoprovkan dulu, Kak. Sebelum kan ke Jabar liga? Juga ada tuh Poprov. Enggak, liga beda lagi, Kak. Kalau liga kan bawa nama klub. Ya. Atau bawa Nah, tapi kalau Poprov ini nanti kita bawa nama Kaltim, bawa nama daerah masing-masing. Berarti seluruh Indonesia ya, per daerah ya? Ya, seluruh Indonesia tuh ada Poprovnya, nanti habis itu ke nasional. Perwakilan berapa orang dari daerah satu daerah itu? Agis kurang tahu deh, Kak, kalau itu. Kalau nggak salah sih diwakilkan 4 atau 3 gitu. Ceweknya 4 atau 3, cowoknya baru juga sama. Ngomong-ngomong tenis nih, guys. Kan Agis emang dari dulu pengen jadi atlet kan. Terus apa enggak gimana tanggapan teman mengenai Agis jadi atlet, seorang cewek jadi atlet tenis kan? Ya, menurut aku jarang ya. Aku kan baru tahu nih dunia tenis dan aku kaget. Ada juga yang cewek main itu. Gimana pandangan Agis? Atau teman-teman Agis ngomong apa atau gimana pendapat mereka mengenai jadi atlet tenis? Banyak sih yang bilang emang enak ya jadi atlet gitu. Cuman yang kita ngejalanin kan kayak kalian belum aja gitu. Kalian belum ngerasain gitu kan. Kayak, ih Agis enak banget ya jadi atlet, dapat uang sendiri, jalan-jalan. Kayak kita pengen jawab kayak ya udah iya, enggak juga sih gitu doang sih Kak Agis paling. Tapi mereka tuh nggak tahu gitu yang kita rasakan tuh gimana. Sebelum misalkan Hamin 1 pertandingan, apa yang di-preparein Agis? Hamin 1 pertandingan tuh biasanya apa aja, Gis, yang di-preparein? Kalau Agis sebelum pertandingan itu pasti cek-cek dulu barang yang kita mau bawa. Terus Agis lihat jadwal main Agis lawan siapa. Terus babak lanjutannya bisa-bisa ketemu siapa. Tips dan trik dari Agis untuk orang-orang yang baru mau mulai, dia mau jadi atlet tapi bingung nih harus ngapain awalnya, gue harus apa gitu. Itu dari Agis apa tipsnya dari Agis untuk orang-orang yang baru mau memulai? Kalau Agis ya tipsnya yang penting yakin dulu nih, yakin. Kalau memang mau jadi atlet ya udah yakinin dulu hatinya nih Kak. Soalnya jadi atlet itu juga nggak enak, ada nggak enaknya. Apa nggak enak? Kayak ibaratnya kita latihan, misalnya kayak kita latihan pagi, siang, sore, malam, misalnya kayak gitu Kak. Tiba-tiba kalah di tempat pertandingan, kan nyesek tuh Kak. Belum lagi fisik kita dihajar mati-matian, mental kita pasti diperkokoh. Iya. Yang penting kalau yang mau jadi atlet ini yakin, ya udah terusin. Tapi kalau masih kayak setengah-setengah, mendingan jangan. Suka dukanya apa, Gis? Jadi atlet? Suka dukanya kalau misalnya kita juara, kita bisa kasih sedikit lah rezeki kita sama keluarga. Oke. Terus kayak misalnya kita bisa nabung pakai duit kita, jadi kita beli barang bisa pakai duit kita sendiri, kan itu kebanggaannya lebih dari duit orang tua ya Kak. Pasti. Terus kalau dukanya ya yang pasti jauh dari orang tua. Oke. Terus kayak lebih belajar mandiri lagi gitu sih Kak. Kalau dalam satu match itu pernah nggak di pingpong itu ada nggak sih pemain cadangan? Di pingpong pemain cadangan ada lah Kak, pasti. Ada. Pernah nggak Agis mengalami satu momen menjadi pemain cadangan? Pernah Kak. Nah, apa yang dirasa Agis dari seorang atlet? Ini dari sudut pandang atlet ya, kita bicara. Dari seorang atlet yang notabene ingin bermain tapi diharuskan menjadi pemain cadangan, itu apa yang dirasa dan gimana, Gis? Pasti sedih banget dong Kak, kayak ya ampun kita datang ke sini tuh buat main tapi malah jadi pemain cadangan gitu. Sedih. Cuman kan
ada namanya strategi. Kalau kita ambil positifnya namanya kan strategi gitu. Kita tanding buat cari menang, bukan cari kalah. Oke. Jadi ya udah positif aja. Kita pikir positif aja, tapi kalau mikir negatif ya pasti sedih. Prestasi apa, Agis, yang terbesar yang Agis udah raih sampai saat ini? Yang terbesar menurut Agis, yang Agis udah raih, yang bikin Agis bangga? Kalau waktu dulu sih, dulu ke Jurnas Sekaltim udah pernah, alhamdulillah. Juara? Terus itu alhamdulillah juara 1. Wow. Terus pernah juga pertandingan open kadet itu Agis juara 2. Oke. Yang paling berkesan tuh apa yang sampai sekarang diingat? Yang paling prestisius banget. Waktu dulu itu kan prestasi Agis lagi turun-turunnya selama 2 tahun tuh Agis nggak pernah juara tuh, Kak. Nah, habis itu setelah itu Agis juara lah, nyantol 1 kali tek. Nah, habis Agis nyantol, lebaran tuh, Kak, lebaran, pulang pertandingan lagi. Waktu itu Agis masih di daerah Jakarta. Tandingan, dan itu alhamdulillah setiap tanding Agis juara. Itu kayak wow gitu. Mantap banget, guys. Udah oke banget nih dari semua obrolan-obrolan hari ini sama Agis yang masih bisa nyempetin waktunya buat aku ngobrol sama Agis di konten ini. Terus di setiap di ciri khasnya di konten gue ini gini, guys. Di setiap episodenya tuh ada satu moto dari seorang narasumbernya. Menurut Agis, moto apa, Gis, yang Agis pingin share ke aku untuk penontonnya? Apa aja, bebas tentang kehidupan. Apa ya? Agis punya moto apa, Kak? Suatu quotes apa gitu biar jadi kata-kata aja gitu. Apa punya quotes apa yang buat di video ini? Bebas aja ya, Kak. Bebas dong, quotes-nya apa aja, kan quotes Agis. Kalau Agis punya prinsip. Apa tuh? Kita walaupun dijahatin sama orang, kita tetap harus baik sama dia. Terus walaupun dia baik ke kita, kita harus lebih baik dari dia. Terus kalau dia lebih baik dari ke kita harus lebih baik ke dia. Oke. Nice.